Apa kabar pemirsa pagi? Kita buka dari informasi komplotan geng remaja bermotor yang menyerang warga perumahan Geraha Utama Serpong, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan di Banten. Dalam rekaman video amatir yang Anda saksikan pemirsa, nampaknya ada puluhan orang komplotan geng remaja bermotor ini membabi buta begitu menyerang jumlah kelompok pemuda yang sedang nongkrong di depan perumahan Geraha Utama Serpong, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Para pelaku ini yang masih usia remaja pemirsa berboncengan sepeda motor membawa senjata tajam. Nah, satu pemuda yang hendak menyelamatkan diri pun malah kemudian dihujani sabetan senjata tajam, sehingga memang kalau Anda saksikan saat ini harus kami samakan gambarnya karena korban ini mengalami sejumlah luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Serpong Utara, Kota Tangerang. Anggota Polres Tangerang Selatan pun juga kini sudah memburu komplotan geng remaja bermotor tersebut, di mana warga berharap kepolisian bertindak tegas dalam memberantas komplotan geng yang akhir-akhir ini marak di berbagai daerah dan juga meresahkan masyarakat. Sementara itu pemirsa, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Cipinang, Muara Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam kemarin. Iya, kita bisa lihat ada puluhan remaja ini pemirsa yang bertawuran menggunakan bahkan senjata tajam. Mereka saling serang menggunakan batu, pakai petasan juga bahkan. Nah, ada puluhan remaja itu kemudian tawuran di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Cipinang, Muara Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran ini sudah 2 kali terjadi dalam semalam. Jadi 2 kali berturut-turut. Nah, polisi yang tiba di lokasi juga langsung membubarkan para remaja ini. Polisi dan juga warga akhirnya berjaga-jaga di lokasi agar tidak terjadi tawuran susulan. Nampaknya di daerah tersebut memang tidak hanya sekali terjadi tawuran, sudah beberapa kali terjadi tawuran. Nampaknya memang polisi harus bertindak tegas ya agar supaya nggak kembali terulang gitu, Fat. Halo, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sehat-sehat semua di awal pekan ini, harus tetap semangat. Betul sekali. Saya Maria Segaf, Ahmad Tauhid hadir menemani Anda di pagi Senin ini. Semoga cerah ceria dan juga aktivitas Anda lancar jaya. Seperti jalan debat tadi malam nih, Alfat. Betul sekali, debat semalam ya. Anteng-anteng warga Keramat, rame-rame gotongin peti. Cakep. Semalam para cagup ganteng sudah debat, warga Jakarta tinggal pilih pakai hati. Rame banget emang. Mantep, betul. Jadi paling tidak warga Jakarta sudah dihadapkan dengan berbagai ide-ide cemerlang dari ketiga pasangan calon untuk memajukan Jakarta, begitu ya. Apakah kemudian kini Anda sudah punya pilihan siapa yang unggul dalam debat perdana kemarin? Nah, kita nanti akan coba bahas, kita analisa siapa sih yang unggul dalam debat semalam yang juga membahas soal pengembangan SDM di warga Jakarta gitu ya. Saya tidak dengar ada kemudian wacana-wacana untuk menaikkan gaji misalnya, untuk menambah pemasukan warga Jakarta. Itu dia untuk para pekerjanya ya, Fat ya. Karena tadi paling tidak anggaran justru digelontorkan berlebih untuk ORT. Nah, itu tiap kelurahan. Nanti kita bahas deh ya. Kita juga bahas nanti soal kemudian bagaimana maju mundurnya PDIP yang sepertinya akan mau bergabung atau tidak sih dengan koalisi Prabowo Gibran. Nah, kita masih tunggu nih. Resep nasi gorengnya masih dibikin, Pak. Politik nasi goreng emang ya. Kita nanti akan bahas itu semua di Apa Kabar Zaki pada hari ini. Kita buka dulu Aki Pagi dengan sebuah informasi pilihan. Ada informasi seorang pria pemirsa, inisialnya E, usia 36 tahun, tewas diduga terjatuh dari lantai 15 di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu petang kemarin. Nah, peristiwa terjatuhnya korban ini juga mengejutkan para penghuni apartemen lainnya. Seorang pria ini pemirsa tewas usai terjatuh dari lantai atas apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu petang kemarin. Diketahui korban ini berinisial E tadi yang sudah Alfat sampaikan terjatuh dari lantai 15 tempat unit apartemen yang ia tinggali. Jasad korban pun kemudian yang terjatuh ini berada di sebuah taman dan juga sempat mengejutkan para penghuni lain tentunya ya. Polisi langsung tiba di lokasi, langsung mengevakuasi jasad korban dan melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi yang ada di tempat. Hingga kini polisi memang masih menyelidiki sebenarnya apa ya penyebab dari jatuhnya korban dari lantai 15 tersebut. Apakah ini memang disengaja ataupun ada unsur ketidaksengajaan di sana? Ya. Oke, dari Jakarta pemirsa kami ajak Anda main ke lokasi kelahiran saya ya di Semarang. Ini ada sebuah rumah di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, roboh. Total ada 4 orang penghuni rumah tersebut tertimbun reruntuhan bangunan. 1 orang pun dinyatakan meninggal dunia.
Iya, rumah warga yang roboh ini tepatnya berada di kawasan Dusun Tompo Gunung, Desa Kalongan di Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Nggak tahu ini dekat apa jauh dari rumahnya Ayah nih. Saat rumah roboh, 4 penghuni sedang berada di dalam rumah pemirsa. Nah, warga pun berusaha untuk mencari penghuni rumah yang tertimbun reruntuhan bangunan ini. Proses evakuasi dilakukan dan akhirnya berhasil menemukan ada 4 korban dari dalam reruntuhan. Keempat korban ini mengalami luka serius dan mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Gondo Suwarno Ungaran. 1 dari 4 korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Rumah roboh diduga akibat struktur bangunan yang tidak kokoh dan juga pondasi yang tidak kuat menahan beban. Rumah juga berada di permukaan tanah yang miring. Ini menjadi salah satu faktor penyebab. Karena kalau di daerah Ungaran ini, Alfat, memang bentuknya adalah secara geografis seperti perbukitan gitu. Jadi memang banyak lahan-lahan yang rawan akan longsor ya di sana ya. Kita beralih lagi ke informasi lain pemirsa dari Garut, Jawa Barat. Anggota Satuan Sabara Polres Garut, Jawa Barat ini mengamankan ada 64 orang begitu ya yang kerap meresahkan masyarakat di sana. Nah, sasaran operasi premanisme ini dilakukan aparat Polres Garut di Jalan Cikuray, Jalan Ahmad Yani, serta pusat kota dan alun-alun kota Garut. Ya, memang upaya razia ini pemirsa dilakukan setelah aparat mendapatkan banyak aduan dari masyarakat mengenai ulah mereka yang memang kerap melakukan pungli dan juga bahkan memeras warga di sana. Total ada 64 preman begitu ya, bisa kita katakan berhasil diamankan oleh polisi, terdiri dari ada juru parkir liar, kemudian juga ada pengamen jalanan yang memang diketahui sering meresahkan masyarakat dan juga membuat onar di situasi tersebut. Setelah ditangkap, mereka ini juga langsung digelandang petugas Dalmas ke Mapolres Garut untuk diperiksa. Memang demi kenyamanan dan juga keamanan masyarakat gitu ya, razia premanisme di Kabupaten Garut ini sudah mulai intensif dilakukan. Itu dia untuk menjaga Garut lebih aman lagi ya. Semoga bisa dicontoh juga di daerah lain. Biasanya razia begini banyak perlawanan, tapi hari ini tidak ada ya. Aduh. Karena bawa senjatanya lengkap. Ngeri juga kayaknya. Aduh, bagus nih seperti ini ya, langsung diciduk begitu ya. Informasi lain untuk Anda pemirsa, setelah 7 kali beraksi komplotan becak hantu, pelaku begal berhasil diringkus polisi. Jadi ada 1 dari 2 pelaku yang diamankan terpaksa ditembak di bagian kakinya karena melawan saat dimintai menunjukkan pelaku lainnya. Ini pemirsa adalah detik-detik penangkapan dari komplotan becak hantu namanya yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek Sunggal. Komplotan ini memang dikenal sadis, nggak segan-segan melukai korbannya kalau melawan begitu. Nah, dari pengakuan kedua pelaku, namanya Andres Sinurat dan juga Ayub Sibarani, komplotan mereka ini terdiri dari 4 orang. Mereka biasanya kerap beraksi di sekitar Jalan Kapten Sumarsono, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal di Kabupaten Deli Serdang. Nah, saat melakukan aksinya, mereka ini keempat pelaku kerap menggunakan becak bermotor dengan cara mepet korban. Nah, pakai becak motor, pepetin korban, lalu korban yang merasa takut karena diancam senjata tajam, lari ketakutan, lalu para pelaku ini membawa kabur motor korban. Nah, sementara itu saat polisi meringkus pelaku dan polisi meminta untuk menunjukkan 2 pelaku lainnya dan juga barang bukti, pelaku Ayub Sinurat berusaha melawan, bahkan ia berusaha melarikan diri, sehingga akhirnya polisi terpaksa harus melepaskan timah panas ke kakinya. Ya, kalau misalnya beraksi saja sadis begitu ya kepada para korban ya, tapi pada saat dipakaikan baju oranye nunduk langsung tuh. Biasanya begitu sih, kita kadang-kadang ngerasa kasihan, tapi kalau ingat lagi aksinya, emang itu nggak ada kasihan ya kalau sama orang harus dihukum kriminal memang. seperti ini. Semoga jadi pembelajaran dan jadi efek jerah untuk yang lain. Pemirsa, ada 2 pemuda bersenjata tajam yang menyerang sejumlah siswa yang sedang berada di dalam sekolah di kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Nah, kedua pelaku ini bahkan sempat melakukan pemukulan juga terhadap 2 orang siswa, bahkan menikam salah satu siswa lainnya menggunakan pisau. Nah, aksi penyerangan tersebut pemirsa terekam kamera CCTV sekolah. Seperti yang Anda saksikan saat ini di layar kaca ya pemirsa ya, ini adalah detik-detik saat penyerangan tersebut terjadi, dilakukan oleh 2 pemuda bersenjata tajam menggunakan pisau yang menyerang 2 pemuda lainnya. Bahkan 1 diantaranya pun juga sempat terluka. Dalam rekaman CCTV tadi terlihat ya ada 2 pemuda yang kemudian sempat cekcok begitu ya, dan kemudian 1 pelaku lainnya ini kemudian melakukan seperti yang Anda saksikan. Menusuk salah satu korban, namun diketahui memang mengenai bagian tas. Ya, kalau melihat aksinya sepertinya mereka sudah terbiasa begitu ya, meneror bisa jadi ya, meneror siswa di sana dan juga memintai sejumlah uang mungkin. Betul, dan ini memang sudah diakui oleh pihak sekolah begitu ya, bahwa memang
postur keamanan di lingkungan sekolah memang dikatakan cukup longgar karena selama ini tidak ada presiden tindak-tindak kriminal seperti ini. Diketahui cukup aman dan ini menjadi pelajaran lah ya bagi pihak sekolah dan juga warga setempat untuk lebih berhati-hati lagi. Oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi untuk Anda di mana ini ada pelecehan terhadap puluhan begitu ya anak yatim di sebuah panti asuhan di wilayah Kunciran, Pinang, Kota Tangerang yang akan kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda. Pemirsa, kasus penyimpangan seks terjadi di panti asuhan. Namanya Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Nah, korban yang melapor terus bertambah setiap harinya dan kini jumlah korban diperkirakan mencapai 32 orang. Nah, data ini berdasarkan dari hasil investigasi ibu asuh korban yang merupakan donatur tetap. Ya, sementara kalau pihak kepolisian ini sudah menetapkan ada 3 orang tersangka, ada 2 orang sudah ditahan dan 1 orang ini masih dalam pengejaran. Korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan ini pemirsa, memang diketahui jumlah korbannya terus bertambah, di mana sebelumnya kita ketahui ada 15 orang, kini bahkan mencapai 32 orang. Rentang usia korban pun juga beragam, dari mulai 8 hingga 16 tahun. Hal ini berdasarkan data pelapor yang memang merupakan donatur dari panti asuhan. Ya pemirsa, kita coba akan dalami hal ini bersama dengan ayah asuh dari pondok pesantren tersebut, ada Bapak Farabi Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Farabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, Pak Farabi, kami terus mendapatkan update mengenai jumlah korban terus bertambah hingga total saat ini ada 32 korban. Pak, sebenarnya kronologi pengungkapannya seperti apa Pak Farabi? Baik, terima kasih. Kronologi pengungkapannya adalah ketika para korban itu coba untuk kirimkan pesan singkat kepada kami dan kami coba untuk klarifikasi kepada para korban. Di samping kami klarifikasi kepada para korban, kami juga mengklarifikasi kepada para guru-guru yang ada di tempat tersebut dan para donatur-donatur yang lainnya. Kami investigasikan terus sampai mendalam karena jikalau kasus ini hanya batas hoax saja, ya mungkin akan berimbas tidak baik buat kita ya. Akhirnya kami coba untuk kumpulkan para donatur-donatur. Nah, mereka akhirnya mengungkapkan bahwa pernah ada yang melihat kejadian tersebut. Pernah ada yang melihat darah berceceran di sekitaran panti tersebut. Dan pernah ada yang mengadu ke mereka bahwa dubur mereka ada yang bengkak, ada yang sakit. Bahwa pernah ada yang mengadu juga bahwa alat kelamin laki-lakinya itu ada yang menggigit. Nah, anak-anak itu nggak terasa ya, nggak mengerti apa yang dimaksudnya dengan alat kelaminnya itu digigit. Alhasil dari investigasi kami tersebut, kami coba untuk cross check kembali kepada korban-korban yang selama ini dilakukan pelecehan oleh saudara Sudirman, saudara Yusuf dan saudara Yandi alias Alip. Kami minta mereka untuk bersaksi dan akhirnya mereka memberanikan diri. Kami memberanikan diri untuk melaporkan ini ke pihak kepolisian. Tentunya pelaporan tersebut asas dasar investigasi dari kami para donatur, terutama para ibu-ibu donatur yang sangat militan sekali, sehingga laporan kami diterima oleh pihak kepolisian dengan syarat dilakukan visum oleh terhadap salah satu korban. Nah, hasil visum tersebutlah yang akhirnya menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan seksual di bagian duburnya dan sudah ada kerusakan di bagian tubuhnya tersebut. Begitu. Baik, Pak Farabi, 3 orang tersangka ini sehari-harinya seperti apa sih sebenarnya? Apa kemudian kegiatan mereka di panti asuhan itu sebenarnya? Baik, 3 orang tersangka ini ketua yayasannya adalah Abi Sudirman, saudara Yusuf dan saudara Alip ini adalah pengasuhnya yang sehari-hari membina anak-anak panti. Nah, dan satu orang lagi yang belum kita sebutkan namanya tapi inisialnya
adalah L yang sudah yang terdapat di dalam maksudnya mereka ada di dalamnya gitu ya. Nah, keseharian mereka itu normalis saja. Mereka bisa menutupi semuanya, menutup kegiatan ini semuanya. Ada yang merasa bahwa mereka ini berkontribusi bagi warga sekitar. Jadi mereka sangat ramah dengan warga sekitar, berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi sayur-sayuran, sehingga kegiatan mereka seakan-akan ditutupi oleh kebaikan mereka tersebut. Namun pada dasarnya kegiatan mereka itu sangat zolim dan sangat menista ya. Artinya ketika ini terbongkar semuanya, mereka masih saja sampai saat ini itu menolak, masih saja menyatakan bahwa berita ini hoax dan masih saja menyatakan bahwa hal yang terjadi selama ini tidak benar, seperti itu. Meskipun sudah ada barang bukti, Pak? Meskipun sudah ada barang bukti, mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka kerjakan itu normal-normal saja. Karena bagi mereka hubungan homoseksual yang terjadi di panti itu legal. Kenapa legal? Karena setiap anak-anak yang datang ke mereka itu cium pipi kiri, cium pipi kanan, ada juga yang cium jidat, dan terakhir mereka cium bibir. Anak-anak ini merasa bahwa karena mereka ada anak panti, tidak punya ayah, tidak punya ibu, anak fakir, mereka merasa bahwa itu adalah belayan kasih sayang dari orang tua mereka. Jadi mereka menganggap itu lumrah, sampai akhirnya kegiatan-kegiatan seperti ini itu berlanjut. Karena mereka mau dicium bibir, berlanjut. Ada yang mengantarkan makanan ke kamarnya, ada yang mengantar barang-barang benda ke dalam gudang, dan di sanalah terjadi pemerkosaan. Maksudnya, ya, Pak Farabi, singkat saja Pak, kemungkinan akan ada penambahan jumlah korban tidak? Kemungkinan ada, kemungkinan akan tambah jumlah korban. Ternyata karena beberapa DM masuk ke kami, beberapa orang tua datang ke kami menyampaikan bahwa anak-anaknya mengalami pelecehan. Banyak sekali, mungkin bisa sekitar 10-20 orang yang sudah melapor ke kami, dan insya Allah akan segera kami tindak lanjuti. Berapa menit kita ke bandara? Baik. Berapa menit kita sampai ke Terima kasih. lokasi? Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Farabi Ahmad selaku ayah asuh dari panti asuhan di sana, dan kita harapkan ini memang segera terungkap ya, tidak terjadi lagi hal seperti itu. Terima kasih Pak Farabi. Terima kasih Pak Farabi. Assalamualaikum. Kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dengan perbincangan seputar hasil debat Pilkada Jakarta semalam. Siapa yang kemudian unggul? Kita akan bahas, kita analisa. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mengagetkan dunia bahwa Israel. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, aksi bela Palestina berlangsung di depan Kedubes Amerika Serikat pada Minggu pagi. Aksi yang dihadiri ratusan ribu orang ini untuk memperingati genap 1 tahun genosida di tanah Gaza, Palestina. Ya, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi memperingati 1 tahun genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan rakyat Palestina di depan Kedubes AS pada Minggu pagi. Nah, aksi Bela Palestina ini dihadiri ratusan ribu peserta dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama hingga pejabat negara juga hadir. Massa mendesak PBB untuk membuat keputusan hukum dan politik terhadap Israel. Saat ini Israel terus melancarkan serangannya secara masif kepada Palestina, Gaza di Palestina, Lebanon, dan juga di tepi barat. Nah, akibat serangan pasukan ini sudah banyak orang yang menjadi korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya, aksi serupa juga digelar di depan gedung Gerahadi dan juga Geraha ITS Surabaya. Nah, sejumlah masyarakat dari berbagai aliansi di Jawa Timur hadir menyuarakan kepeduliannya terhadap warga Palestina. Ya, masa aksi mulai berkumpul di depan gedung negara Gerahadi Kota Surabaya sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pemirsa ya. Mayoritas massa yang hadir mengenakan pakaian hitam ini sebagai cerminan bentuk perlawanan atas perlakuan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Massa menyuarakan hal yang hampir sama, paling tidak tuntutannya menuntut keadilan atas kematian pejuang dan warga Palestina akibat serangan agresi militer Zionis Israel yang memang sudah berlangsung lama, tepat 1 tahun. Ya Allah, barik lana fi ummina wa barik lana fi rizqina wa barik lana
Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin baru-baru ini kemudian melontarkan candaan seputar kursi menteri di pemerintahan yang akan datang. Ya, Ma'ruf menyebut bahwa dirinya ini akan purna jabatan, namun tidak dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Nah, dalam pidato pengarahan itu, Ma'ruf juga berpesan soal pentingnya pengabdian untuk negara, sekalipun sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara. Tinggal beberapa hari. Jadi ini Wakil Presiden tinggal beberapa hari, ya, insya Allah. Tapi kita boleh mengakhiri jabatannya, Bu Sri, tapi tidak boleh mengakhiri pengabdiannya, ya. Kita harus terus mengabdi dimanapun, di tempat manapun, ya, di bagian manapun. Oleh karena itu, ekonomi syariah harus tetap hidup, kita dukung, berkembang, walaupun kita nanti berada di manapun. Saya ada di mana, Bu Sri ada di mana, Pak Harto di mana, ya, Pak Zulkifli pasti masih jadi menteri. Ya. Beliau sudah pasti menteri, tapi pengabdiannya harus dilanjutkan, harus diteruskan. Ya. Kami dibekali oleh orang tua kami, khususnya ibunda kami, 5 prinsip kepemimpinan. Kekuasaan itu hanyalah sementara, sehingga harus rajin kami sebagai pemimpin. Kekuasaan itu adalah ibadah, tidak untuk cari nafkah, cari popularitas. Kekuasaan itu harus ada manfaat, anfa'uhum linnas. Kekuasaan itu harus adil kepada semua golongan, dan kekuasaan itu harus mendahulukan kaum du'afa. Ridhollahi fi ridho waliden. Itulah kenapa, karena ridho orang tua sudah turun, pasangan kami namanya ridho. Malam ini kita akan berdebat tentang 6 urusan, tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak Gen Z juga. Insya Allah anak-anak Gen Z yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai Anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Malam ini juga kita akan berdebat tentang warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami akan menyampaikan visi misi kami, tapi yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada seluruh warga Jakarta yang saya cintai. Visi kami adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman dengan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Misi kami ada 7. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta untuk dengan mengutamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Mada, Sumpah Palapa. Apa kabar warga Jakarta? Malam ini kita melaksanakan debat perdana dengan penuh damai. Tempatnya di Kemayoran. Jalan besar yang kita lewati adalah Jalan Benyamin Sueb. Benyamin Sueb adalah salah satu dari banyak seniman besar Betawi yang kebetulan karakternya sangat lekat dengan Bang Dul, anak ideologi Benyamin Sueb. Saya punya impian besar, insya Allah, sebagai penghormatan kepada nama besar Benyamin Sueb, maka saya akan menyelenggarakan Benyamin S Award, yaitu singkatan bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Sebulan lebih kami berkeliling menyapa warga Jakarta
menatap wajah-wajah mereka. Ya, itu tadi sedikit cuplikan bagaimana para pasangan Cagup dan juga Cawagup menyampaikan visi misinya soal Jakarta. Tapi secara keseluruhan siapa yang unggul di debat perdana semalam. Nah, kita akan bahas itu pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio ada Bang Hendy Satrio selaku analis politik kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bang. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantap dong ya semalam. Ya, kita semangat. Kita lihat itu para calon gubernur ya. Sampai hampir dini hari bahkan Anda ya. Wah, ya. Baik, juga sudah hadir melalui sambungan Zoom nih ketiga juru bicara yang akan mewakili para Cagup Cawagup. Kita sapa satu persatu. Ada Bang Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Pemenangan RK Susono. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Riza. Sudah tersambung belum ya? Ada juga Bang Ihsan Tualeka, juru bicara dari Dharmakun. Lalu ada juga Mbak Tina Tun selaku anggota Tim Pemenangan Pramono Rano. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik. Saya ingin buka dulu dari pengamat dulu, dari analis deh, yang kemudian memantau dari debat semalam, Bang. Kalau kita lihat dinamikanya sebenarnya menarik gitu ya, dari awal, lalu kemudian tiba-tiba ditanya jawab, ada yang kemudian panas naik dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa? Ada yang terlihat mendominasi, unggul sekali, atau bagaimana? Saya nih ya. Ya. Kalau Ridwan Kamil kan memang kita sudah dengar lama. Ya, betul. Jadi memang yang saya tunggu itu adalah Dharma Pangrengkun dan Mas Pram. Karena yang baru kan tiba-tiba muncul gitu. Makanya ditungguin banget tuh. Bang Ridwan ya sekarang panggilannya. Iya Bang, udah kangkang lagi. Bang Ridwan ini memulainya menurut saya baik sekali. Jadi dia berusaha untuk humble ya, sebagai orang yang dikenal datang dari Jawa Barat, masuk ke Jakarta. Dia memulai dengan mengenalkan diri dulu, kemudian dia memperkenalkan wakilnya. Mencoba untuk mengambil hati dengan terus-menerus membawa pesan orang tua, ibunya gitu ya. Dan yang saya suka dari pembukaan Kang Ridwan Kamil itu, Bang Ridwan ini adalah bagaimana dia menjelaskan visi misi itu dengan tidak terlalu textbook gitu ya. Ya jelasin aja gitu. Menurut saya untuk pembukaan Ridwan Kamil oke banget. Kemudian Bang Dharma Pangrengkun, nah ini kan ditunggu nih. Mungkin dia tahu kali ditungguin sama warga Jakarta ya. Jadinya? Jadi grogi. Jadi grogi dia. Jadilah dia baca itu. Begitu dia keselimpet kalimatnya, dia cari kan, gue tadi sampai mana ya? Gitu harusnya sih sebagai orang yang satu independen, kemudian di berbagai survei kecil, yang ketiga kagetan nih kan, surprising gitu dia muncul. Dia bebas-bebas aja harusnya, nggak usah terlalu baca. Lebih lepas lagi harusnya. Ngomong aja apa adanya, saya pengen nggak ada agenda global. Gitu kan, kemarin kan ngomongnya gitu. Maksudnya dari awal udah bang-bung aja. Tapi kan di akhir meningkat. Enggak, maksud saya dari awal dia harusnya udah nothing tulus saja. Gue ini paling kecil surveinya, paling nggak ditunggu-tunggu, paling ditunggu-tunggu, udah sih kata aja gitu. Nah ke Mas Pram ini kan juga kita tunggu nih. Ini kayak gimana sih ini Pak Menteri ini ngomongnya ya. Dia berusaha juga untuk menarik perhatian publik dengan berbagai hal yang memang kita tunggu juga tuh di visi misinya ya, bagaimana dia bercerita tentang permasalahan Jakarta dan lain-lain. Nah, kemudian tapi makin lama makin naik tensinya ya. Kita udah mulai dengar hal-hal seperti kopi gratis, kemudian ada CCTV, kemudian ada rasa aman gitu ya. Dimunculin semuanya. Saya boleh ya menggarisbawahi sedikit. Saya rasa di antara 3 calon gubernur ini, tiga-tiganya belum pernah ada yang bekerja langsung ya, day to day, dalam waktu lama bersama Gen Z. Karena Ridwan Kamil? Kalau menurut saya nggak day to day, walaupun dia sempat sebut kopi gratis, nggak itu juga. Repot loh sama Gen Z ini, kalau Gen Z kerja sama ini di kedai kopi, banyak tuh Gen Z tuh. Pengalaman. Jadi, mereka ini punya apa ya? Punya keinginan tersendiri gitu. Yang dikit-dikit toksik gitu. Baik. Nah kalau kemudian ada aturan-aturan yang kemudian menurut saya mengganggu Gen Z nih, agak berbahaya juga. Jadi menurut saya kemarin tuh agak sok tahu, walaupun agak unggul juga Bang Ridwan Kamil, kopi gratis itu bukan cuma Gen Z, kita juga boleh lah. Apapun yang gratis semua mau ya. Oke, kalau gitu itu dari analis, paling tidak sudah berjalan mulus lah di awal begitu ya, meskipun juga ada beberapa catatan, betul. Kita langsung ke Bang Riza Patria, Bang. Jadi bagaimana semalam ini sudah sesuai dengan yang dirancang tidak nih? Cukup puaskah?
Ya, alhamdulillah ya, saya pribadi dan kami semua pendukung dan insya Allah seluruh warga Jakarta senang sekali, gembira, bersyukur penampilan pasangan Ridho, Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono menurut hemat kami sangat baik, prima ya, menguasai materi tanpa bawa teks, tanpa baca teks ya, bisa dijelaskan secara runut, secara sistematis dengan bahasa yang lugas, bahasa yang dapat dipahami oleh warga, program-programnya juga program yang dapat dimengerti, dipahami, dan juga membuktikan bahwa Bang Ridwan pemimpin yang baik, yang tidak dendam, yang jujur, yang sportif, dengan mengakui semua program-program gubernur sebelumnya, mulai dari zaman Bang Ali Sadikin, Bang Yos, Bang Poke Pojibowo, Pak Jokowi, Bang Ahok, bahkan Bang atau Mas Anies, diakomodir, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan dan terus ditambah. Jadi Bang Ridwan ini pemimpin yang jujur, yang baik, tidak dendam dan mengakui program gubernur sebelumnya dan akan diteruskan. Kemudian juga Bang Ridwan juga pemimpin yang penuh dengan inovasi, ada istilah DKI itu, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Jadi kami memberikan program-program pemberdayaan pada masyarakat dan memberi kesempatan masyarakat di pemerintahan di tingkat bawah, yaitu di tingkat RW, dengan bantuan dana taktis 200 juta per tahun atau 1 miliar selama 5 tahun. Dana tersebut diberikan oleh Pemprov ke depan nanti agar dapat digunakan untuk pembangunan, apakah pengelolaan sampah untuk kebersihan, apakah untuk taman, apakah nanti untuk penanganan banjir atau genangan air, apakah untuk nanti ekonomi, kuliner, usaha, maupun untuk seni budaya dan sebagainya. Jadi masyarakat di tingkat RW nanti ada ketua RW, ada pengurusnya, RT, LMK di situ, ada Karang Taruna, ada TPPKK, Posyandu, Poswindu, Dasawisma, semua LMK di situ nanti berembuk bersama-sama bersama warga di RW untuk mendiskusikan, membahas apa program-program yang akan dilaksanakan di tingkat RW. Jadi semua RW di Jakarta ada 2.744, semua mendapatkan dana dan berdiskusi, berdialog, memutuskan pembangunan daerah masing. Ini bentuk demokrasi, pemberdayaan, dan sibuk nanti dengan pembangunan di daerah masing-masing atau RW masing-masing. Dan anak muda juga nanti nggak sempat lagi tawuran, karena semua punya semangat yang sama membangun kota Jakarta melalui RW masing-masing. Mohon izin kita bergantian juga. Baik, saya ingin ke Bang Ihsan kalau begitu ya. Bang Ihsan, tadi ada catatan dari Bang Hensat nih, ada sedikit grogi begitu di awal-awal pada saat penyampaian visi misi, benar seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat di belakang tensinya sempat naik nih, bahkan sempat agresif di pada Tanjau. Ngegas, silakan. Bang Ihsan, silakan. Iya, selamat pagi. Kita di Papua, ini saya kebetulan lagi di Papua, udah jam 9 lewat di sini. Tentu saja debat semalam itu menjadi semacam etalase ya kepada masyarakat Jakarta untuk bisa melihat secara langsung bagaimana gagasan, visi misi atau perspektif dari para kandidat kelak kalau nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Nah, kami tentu saja dari kandidat yang minim logistik ya, mengapresiasi debat semalam, dan kita berharap bahwa itu bisa menjadi semacam kanal untuk masyarakat Jakarta bisa melihat bagaimana pasangan Dharma Pun perspektifnya dalam membangun Jakarta nanti. Memang betul ya, karena memang debat pertama biasanya begitu, tapi kita berharap bahwa nanti pada debat kedua dan ketiga Bang Dharma dan Bang Pun Wardana akan benar-benar tampil meyakinkan, dan itu akan bisa menjadi semacam game changer ya. Kita bisa berharap bahwa pandangan-pandangan mereka pada debat-debat selanjutnya akan membuat masyarakat Jakarta benar-benar menjatuhkan pilihan, dan tentu saja bisa mengejar ketertinggalan mereka dalam konteks electability maupun popularity mereka saat ini.
Oke, baru permulaan debat perdana. Ya, betul. Pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Oke, kalau untuk paslon nomor urut 3 gimana? Sudah cukup menyala belum Mbak Tinatan tadi malam? Nampaknya jurus-jurusnya sudah disiapkan tuh tadi malam ya. Jakarta menyala. Nomor 3. Yes, Kaget pastinya kalau kita lihat kemarin penampilan Mas Pram dan Bang Dul sangat luar biasa ya gitu. Jadi memang betul-betul yang tadi Bang Henry sebutkan juga bahwa beliau ini pasangan yang ditunggu gitu ya. Terus juga mungkin kan Mas Pram dan Bang Dul selama ini kan ada di Mas Pram ya terutama itu kan nggak banyak tampil di publik gitu ya. Jadi kemarin itu dengan program-programnya, dengan visi misinya yang jelas, tegas tapi realistis gitu ya. Beliau ini penampilannya sangat luar biasa, surprising juga gitu. Dan yang pastinya program-programnya juga seperti pekerjaan, pendidikan, pelayanan, kesehatan itu luar biasa. Dan kemarin itu yang terlihat juga mungkin yang unggul adalah Mas Pram dan Bang Dul ini kelihatan banget saling melengkapi gitu. Contoh misalnya di bidang pemerintahan, perekonomian, infrastruktur gitu ya. Mas Pram dengan pengalamannya sebagai Seskap, sebagai pernah juga di DPR gitu ya. Terus juga untuk kesejahteraan, kebudayaan itu Bang Dul gitu ya, yang memang juga seniman, terus juga lama juga di DPR dan yang pastinya juga beliau pernah juga menjabat sebagai eksekutif di Banten gitu. Jadi memang luar biasa gitu. Dan yang seru banget tuh kemarin Mas Pram dan Bang Dul ini mengedepankan Jakarta menyala dan kagak ribet dah gitu kan. Ada kata-katanya bahwa kita nih sebagai pemerintah harusnya menjadi kawan yang nyaman, yang asik buat masyarakat gitu. Jadi kalau mau bantu ya memang bantu gitu dengan program-program yang pastinya realistis ya. Jadi bukan hanya noted atau cuma janji-janji aja tapi realistis gitu. Baik. Ya kalau kita lihat memang semalam juga ada sejumlah sedikit. Tadi kalau Bang Hendris bilang ngegas gitu ya, ada serangan-serangan. Bahkan ada yang mengatakan ya nobody's perfect lah kalau sebagai pemimpin begitu ya. Ada ungkapan seperti itu. Nanti kita akan bahas ya usai jeda. Di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap, dan juga hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi. Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang,
Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak usah semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang... Bang Henry, pesan siapa yang kemudian paling sampai lah gitu ke masyarakat Jakarta soal kemacetan kalau tadi kita kutip yang beberapa ini. Siapa pesan yang paling nyampe, Bang? Gini, saya senang ya tiga cagup ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini memahami betul permasalahan di Jakarta. Sebetulnya selain macet itu yang paling penting itu kan lapangan pekerjaan ya. Nah mereka semua menyasar itu. Gitu. Nah kalau macet idenya sih bagus-bagus ya. Kang Ridwan, Bang Ridwan ini dia mencoba membuat sentral-sentral bisnis baru. Kemudian yang menarik sih WFH ya. WFH diatur bidang hukum hari apa, bidang ini hari apa. Nggak tahu kalau jurnalis ya, mohon maaf belum disebut kemarin kan. Tapi itu bagus idenya. Kemudian Bang Dharma juga bagus. Dia mau membuat titik-titik parkir apa pelayanan gitulah ya supaya tidak macet juga. Mas Pram ini juga oke gitu. Dia membuat tempat-tempat. Jadi idenya kalau nggak salah nih ya, jangan terlalu banyak orang masuk dari luar Jakarta bawa kendaraan gitu kan. Jadi pakai Trans Jabodetabek disiapin tempat-tempat parkir khususnya. Jadi mereka sih oke ya secara keseluruhan bicara tentang bagaimana mengatasi kemacetan. Dan nggak ada yang lucu-lucu aneh-aneh gitu ya. Semuanya masih masuk akal gitu ya. Makanya kan kita juga sempat ngobrol di sini ya. Kita bikin aja tuh masuk kantor sama masuk sekolah beda. Kantor di daerah A sama daerah B masuknya beda, jadi supaya nggak barengan juga keluarnya. Itu menarik. Nah, tapi saya juga ingin menyoroti bagaimana peran wakil gubernur ya. Jadi sebelum debat ini berlangsung, saya memprediksi bahwa para wakil gubernur ini juga berkontribusi terhadap perolehan suara nantinya. Nampak nggak tadi malam? Nah, nampak gitu ya, Bang Suswono ya, atau Mas Suswono ini, dia menampilkan kematangannya, ya dia emang matang gitu. Tadinya kan, saya yakin Bang Ridwan ini ambil Pak Suswono, supaya mesin PKS-nya juga bekerja. Tapi kemarin, semalam itu, dia menampilkan memang dia mengerti betul keadaan gitu ya, dia matang, dia membicarakan dengan santai, walaupun ada beberapa hal juga nggak terjawab gitu ya. Nah, kemudian Pak Kunwardana, ya sesuai dengan harapan juga gitu, maksudnya ya udah segitu aja gitu. Dia kurang bisa mengeksploitir ya, atau dia ini kan orang pinter ya kabarnya ya, saya juga belum pernah ketemu sih. Harusnya dia bisa lebih memanjakan idenya untuk keluar gitu ya. Bang Rano emang begitu gitu. Bahkan kan banyak pihak menduga bahwa Bang Rano inilah sentral suaranya Mas Pram gitu. Kemarin dia berusaha untuk menampilkan jati dirinya. Bahkan keluarga Sidul banyak banget tuh saya lihat. Disebut-sebut juga kan Sidul kan? Nah ini juga yang menarik tuh Betawi, budaya Betawi, kepentingan orang Betawi itu diomonginnya 5 tahun sekali. Tempat-tempatnya. Jadi juga kemarin budaya Betawi begini, budaya Betawi begini, budaya Betawi begini. Tapi yang menarik juga mungkin nanti kita bahas bagaimana pada saat saling serang ya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang oke juga gitu. Ada yang bilang, oh ini ada kopi gratis. Terus ada yang jawab, wah kita bikin IO aja. Wah ini ada balai rakyat.
kita bikin ini lagi, kita bikin itu gitu. Jadi seru Anda juga. melihat nggak sih bahwa kayak nampaknya dalam debat semalam itu pasangan nomor urut 1 dan juga 3 nampak saling serang di sana? Saya sih gini ya, ini main modal ya. Bang Ridwan itu kemarin modelnya mungkin mau menampilkan pada saat Pak Prabowo jadi pilpres ya, santai, mendayu-dayu, kalem. Walaupun menurut saya Anda mesti lebih tough kalau untuk di Jakarta. Jadi mendayu-dayunya agak dikurangi karena Pak Prabowo juga kalem, cuma nggak mendayu-dayu gitu ya. Jadi artinya mendayu-dayu itu logat Sundanya masih kelihatan ya. Begitu. Nah, kemudian Mas Pram nih memang seperti Mas Ganjar kemarin. Jadi dia langsung ngegas aja banget kayaknya ya. Iya, menyampaikan hal-hal yang ya udah nih pokoknya ini masalahnya begini. Harusnya begini dong, harusnya begini gitu. Bahkan sempat bawa contoh kasus dari Bandung tuh kan langsung dibawa ke situ. Dan Bang Ridwan membalasnya dengan baik sekali. Ya kalau banyak kerja ya banyak catatan. Jadi kalau ada yang kurang ya mohon maaf gitu ya. Nah, tapi Bang Dharma memang dapat panggungnya pada saat dia bicara tentang COVID. Menurut saya itu umpan lambung banget buat Bang Dharma. Itu kalau sampai nggak ditanyain tentang COVID, itu nggak kinclong tuh. Pasti dia nggak ada plus poinnya gitu. Dikasih bola lambung sama Ridwan Kamil kan langsung di smash. Jadi kita inget tuh ngomong. Catatan lengkap untuk para pasangan cagup, nanti kita akan minta tanggapan satu-satu. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin langsung ke Bang Riza. Bang Riza, tadi catatan dari Bang Hensat, sepertinya Bang Ridwan Kamil ini kok bermain aman ya, maksudnya terlalu santai untuk Jakarta. Betul, untuk Jakarta harusnya lebih agresif dikit. Apa memang itu strategi seperti itu? Ya kayak Bang Riza lah, Bang Riza kan juga. Silakan Bang Riza. Ya, Bang Ridwan ini kan orangnya memang kalem ya, memang bawaannya kalem, santun, juga tenang, sabar, terkendali. Jadi memang bawaannya baik sekali sebagai pemimpin, nggak gerasa gerusu, cocok nggak tuh Bang nggak untuk warga sombong, Jakarta Bang? Catatannya membosankan bahkan tadi bilangnya kata Bang Hensat. Enggak, kan dia banyak sekali program-program inovatif, apalagi dia kan sekolah di ITB Teknik Arsitek, kemudian juga sampai di Amerika. Jadi kalau ilmunya nggak diragukan lagi, mohon maaf kalau dibandingkan pasangan lain lah, bekal modal pengetahuannya, kecerdasannya tidak diragukan, bahkan pengalamannya teruji ketika memimpin Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, ada tidak kurang dari 555 prestasi yang diraih ya sebagai kepala daerah. Kita lihat bagaimana progres yang sangat positif. Jadi itu juga yang membawa bahwa Bang Ridwan, Mas Suswono juga sebagai Menteri Pertanian dengan segudang prestasinya, kami yakin bahwa insya Allah nanti terpilih sebagai Gubernur Wakil Gubernur DKJ Jakarta ini, insya Allah akan membawa peningkatan ya, di samping melanjutkan program-program gubernur sebelumnya, juga meneruskan. Di antaranya tuh program yang sejak zaman Pak Jokowi itu ada kartu pintar, berbagai kartu diteruskan oleh Mas Anies tuh. Kartu Jakarta Pintar, KJU, kartu lansia Jakarta, kartu disabilitas, bahkan juga akan ditambah oleh Bang Ridwan tuh ada kartu yatim nanti, bahkan kartu PJLP itu juga nanti dapat kartu pasukan oranye, pasukan biru, pasukan ya. Bang, tadi malam sempat tadi malam sempat disikat juga tuh sama Mas Pram soal kopi gratis. Kita nggak butuh kopi gratis. Dan tadi disebut juga sama Bang Hensat, kayaknya pada sok tahu nih sama Gen Z. Ya jadi begini ya, Gen Z itu kan perlu mendapat wadah, tempat, perhatian, bimbingan dan fasilitas ya. Selain juga bisa bekerja di mana saja, Gen Z mendapat tempat, bimbingan, pelatihan, bahkan juga ada usaha permodalan bagi emak-emak termasuk generasi muda juga. Itu nanti akan ada bantuan kredit tanpa agunan, tanpa bunga, itu bisa buat generasi muda, juga bisa startup nanti dibangun, juga emak-emak nanti bisa dengan usahanya, kulinernya, dengan berbagai usaha. Jadi juga terkait kopi gratis itu maksudnya begini, anak-anak muda ini kan nongkrong, ngeriung, segala macam, tuh kos kopinya memang kalau di tempat di kafe-kafe itu kan mahal, nanti dicarikan bantuan lah dari pemerintah gimana caranya supaya hemat gitu, bahkan dicarikan tempat-tempat buat
walking space gitu yang gratis tuh banyak sekali. Apalagi nanti kalau Jakarta sudah jadi kota pusat perekonomian, pusat jasa, kota global, pusat perdagangan, pusat digital, nanti tidak lagi jadi ibu kota. Di Jakarta tuh banyak sekali nanti gedung-gedung kosong, ya. Itu juga bisa dimanfaatkan nanti oleh warga Jakarta termasuk Gen Z nanti, bisa jadikan tempat-tempat bukan buat nongkrong lagi tapi buat bekerja, buat berkreativitas, berinovasi. Saya kira banyak nanti fasilitas dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi generasi muda atau generasi Z. Termasuk mama juga nanti akan mendapat perhatian perempuan yang besar. Oke. Ya, kita ingin ke Bang Ihsan. Bang Ihsan, tadi dikatakan juga oleh Bang Hensat ini harus lebih lepas lagi sebenarnya Pak Bang Dharma ini. Karena kan independen, tidak ada beban lagi begitu. Lalu lepas aja dari awal sampai akhir seperti itu gitu. Ini AI-nya nih udah mulai terlibat di sini, yaitu rekomendasi program. Di sini sebelumnya di sini kita mengkategorisasikan dulu dua kondisi wilayah sasaran. Bang Ihsan boleh di unmute mungkin. Nah, isu kritikal ini adalah kategori kondisi wilayah sasaran yang. Silakan Bang Ihsan. Mendengar suara kami, Bang? Oke, Oke. Iya, nampaknya kita ada gangguan komunikasi dengan Bang Ihsan. Kita ke Mbak Tina Tun terlebih dulu, Mbak. Mbak Tina, kok nampaknya ngegas banget gitu ya Mas Wan kemarin ngomongin soal kopi gratis. Kita nggak butuh kopi gratis gitu. Kayaknya ini sudah memang disiapkan, disetel untuk agresif melawan paslon lain apa gimana nih? Bawa dari Bandung. Itu dia, sampai kasus Bandung dibawa-bawa tuh semalam. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat kemarin suasananya dari Mas Pram dan Bang Dul itu lebih ke mereka ini kan mulai kemarin didaftarkan sampai sekarang itu betul-betul turun 9 sampai 10 titik ya di masing-masing gitu. Jadi mereka betul-betul ketemu warga, betul-betul menyapa, belanja masalah. Jadi masalah-masalah yang mereka dengar, yang mereka serap gitu ya untuk aspirasinya itu adalah masalah yang real gitu. Jadi itu mungkin yang terbawa ke batin mereka gitu pada saat debat, bahwa apapun yang mereka sampaikan itu memang mungkin ya emosinya ya candanya, tawanya, tangisnya itu dari warga langsung gitu yang kita lihat seperti itu. Dan yang pastinya juga memang kalau dilihat dari program-program pasti semua paslon punya program masing-masing gitu ya. Tapi memang yang kita lihat dari Mas Pram dan Bang Dul ini ya itu realistisnya gitu ya, dan yang pastinya juga bisa dilaksanakan. Dan kayak tadi contoh soal Gen Z gitu ya, Mas Pram dan Bang Dul ini sudah bertemu Gen Z dan bukan dari hanya kalangan yang misalnya Gen Z kalangan atas gitu. Contoh misalnya mungkin yang kalangan-kalangan di kelurahan, di kecamatan, RT RW itu kan juga banyak Gen Z. Jadi bukan Gen Z yang hanya di Jaksel gitu, atau misalnya anak-anak yang memang udah hatam gitu ya dengan gadget dan sosmed dan lain-lain. Jadi memang kemarin ditawarkan contoh misalnya ada pelatihan gratis gitu, terus juga kayak beasiswa juga tidak perlu pendaftaran setiap tahunnya untuk yang kuliah, terus juga program KJP, KJMU juga ditambah gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini yang memang dibutuhkan gitu dan real gitu. Contoh misalnya kayak di kecamatan kelurahan ada balai rakyat gitu juga maksudnya. untuk kenapa? Jadi nggak cuma kopi gratis saja gitu maksudnya ya? Iya, jadi memang segala aspeknya gitu, karena kan memang Gen Z ini kan dua ya aspeknya, untuk pendidikan dan pekerjaan itu tersendiri gitu. Jadi gimana sih caranya bisa nyambungin? Kemarin juga disinggung bahwa dari pendidikan itu nanti ketika mereka sudah lulus jangan sampai mereka nggak dapat kerja sesuai dengan pendidikan yang mereka sudah dapatkan gitu. Tadi ada konseling juga misalnya Bang Dul ya, Bang Rano Karno juga bilang bahwa ini anak-anak Gen Z ini bisa loh jadi animator hebat loh gitu loh. Jadi itu hal-hal yang seperti ini yang memang real dibutuhkan gitu ya untuk masa depan Gen Z ini untuk mencapai Indonesia emas nantinya gitu. Oke, kita ingin ke Bang Ihsan. Bang Ihsan, mudah-mudahan komunikasinya sudah lancar nih. Bang Ihsan, menanggapi apa yang dikatakan Bang Hensat juga nih, harusnya lebih lepas lagi, jangan grogi-grogi di awal, tapi gaspol dari awal sampai akhir. Iya, saya sependapat dengan Bang Hensat. Sebenarnya saya lihat ya dari komunikasi politiknya Kang RK itu sebenarnya ingin menjebak Bang Dharma dengan pertanyaan
tentang pandemi COVID. Sepertinya Bang RK itu ingin membuat Bang Dharma itu terlihat berapi-api, dan kemudian setelah Bang Dharma menyampaikan argumentasi, Bang RK kemudian kelihatan tenang begitu. Jadi semacam ingin memberikan diferensiasi gitu, memberikan perbedaan antara personality Bang RK di satu sisi dan Bang Dharma. Tapi justru sebaliknya, hal itu membuat Bang Dharma justru makin keluar begitu. Jadi makin menemukan momentum untuk bisa memberikan argumentasi yang kita tahu Bang Dharma itu belakangan ini atau sebelumnya juga dikenal karena memang cara pandang dia terhadap pandemi, dan dia berharap bahwa negara kita sebenarnya harus punya model tersendiri dalam menghadapi pandemi dan tidak harus tunduk terhadap elit global begitu. Jadi Bang RK sebenarnya justru membuat Bang Dharma tampil jauh lebih meyakinkan. Tapi lewat kesempatan ini saya juga mau bilang bahwa kita juga jangan terjebak pada gratis-gratisan ya, seperti kopi gratis. Kita juga harus tetap melihat pada kebutuhan warga Jakarta. Misalnya Bang Dharma karena kita ingin menjadi kota global ya, Bang Dharma menawarkan satu kepala keluarga itu akan mendapatkan bantuan lebih dari 100 Mbps internet gratis. Saya kira itu jauh lebih relevan, jauh lebih menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta ketimbang kopi gratis. Saya nggak tahu apa relevansi kopi gratis itu dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Jangan kemudian kita hanya sekedar ingin meraih simpati dan mendulang suara, kita kemudian memberikan janji-janji yang sebenarnya pada satu sisi tidak menjawab kebutuhan, tapi juga jauh dari kebutuhan di masyarakat. Itu yang perlu juga kita kita tegaskan. Tapi pada sisi yang lain, Bang Dharma juga kita dengar langsung bahwa jangan kemudian juga calon tidak realistis. Pemerintahan ini akan berjalan 5 tahun dan kemudian 5 tahun lagi baru akan dipilih lagi. Jadi jangan kemudian juga menyampaikan visi misi yang terlampau di awang-awang begitu. Dan itu terlihat betul bagaimana Bang Dharma menyampaikan bahwa hal-hal yang akan dikonkretkan itu misalkan transportasi yang terkoneksi, melanjutkan blueprint yang sejauh ini sudah dicanangkan oleh gubernur sebelumnya Bang Anies, dan kemudian bagaimana juga pemukiman itu juga berjarak tidak terlalu jauh dengan misalnya stasiun atau pusat-pusat transportasi yang akan menghubungkan mereka dengan pusat kota. Pasangan paslon nomor urut 2 nampaknya sudah belajar dari debat pertama nih ya. Udah siap-siap untuk nanti debat kedua. Menarik tadi malam paling tidak jalannya debat pertama. Terima kasih Bang Isa, terima kasih Mbak Tina, Bang Rida, terima kasih banyak, Bang Nesak, terima kasih. Waktunya ya Bang ya. Mau lanjut ikut diskusi berikutnya? Nah, bukan, maksudnya ada catatan lagi nih. Menurut saya sih semua kemarin oke ya. Yang saya ingat dari Bang Ridwan Kamil 200 juta. Nah, terus kemudian Bang Dharma Pangrengun nih. Ini mohon maaf ya. Pandemi. Kalau Mas Pram jadi presiden, dia jadi konsultannya. Oh iya, pintar. Iya, tapi go global tuh oke lah. Kemudian dari sisi Mas Pram, itu yang saya ingat adalah CCTV. Beberapa hal baik lah. Tapi saya puas semuanya. Tadi malam ya. Tapi catatan buat KPU. Yang pertama, kan dari tadi ngomongin genset ya. Itu mesti dipikirin tuh. KPU tuh gimana caranya bisa sampai pesannya ke Gen Z. Jadi nggak cuma mengandalkan media masa konvensional aja. Dan pertanyaan politis juga. Jadi kemarin itu kan ditulis ya. Debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Oke, ini kita pilih gubernur DKI Jakarta atau pilih gubernur DKJ? Nah, itu dia. Masukan. Terima kasih Bang Hensat. Kita lanjutkan untuk diskusi berikutnya. Nanti kami jeda terlebih dahulu ya. Kita jeda dengan perbincangan lainnya, tapi sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju, tetapi sejumlah nama juga berasal bukan dari partai pendukung Prabowo Gibran. Sebut saja nama kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan yang selama ini dikenal dekat dengan PDI Perjuangan, hingga
nama Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondo Kambe. Namun, masuknya sejumlah nama tersebut sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto masih menunggu restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Hingga kini PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai pemilik kursi di parlemen yang belum menyatakan akan berada di barisan pendukung Prabowo Gibran. Lantas, akankah PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi Prabowo dan menempatkan kader-kadernya di kabinet? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita coba akan bahas ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber sudah hadir di studio TV One. Ini ada Kang Ujang Komarudin, analis politik. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Aya, Bang Alfa. Selamat pagi, Bang Ujang. Ini pada gak jadi datang nih, kayak semangat pada begadang ya. Ini sudah hadir ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Mas Arya Bima, politikus PD Perjuangan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Mas Arya Bima. Bang Ujang, Mas Habib. Waalaikumsalam. Ditunggu-tunggu di studio ya kan? Pak Pokong. Iya. Siap, oke. Jadi sebentar. Kang Ujang. Merapat-merapat kayaknya nih. Yang merah merapat. Biasanya kalau merapat ada maunya ini. Nah, iya. Jadi merapat nggak kalau yang merahnya itu kan? Ya, kalau saya meyakini ya ada indikasi-indikasi besar kalau bahasa saya. Bukan lagi kecil nih, besar yang memungkinkan PDIP untuk masuk ke kekuasaan atau koalisi Indonesia Maju. Apa faktornya? Kenapa? Besar. Pertama kita lihat terkait dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Misalkan di mana Pak Said Abdullah mendukung, bagaimana ketika ada kritik masalah anggaran, ada kok anggarannya siap. Yes, artinya itu udah tanda-tanda yang menyokong adalah PDIP gitu ya. Yang kedua soal pelantikan Mbak Puan, walaupun memang ketentuannya sudah sesuai dengan Undang-Undang MP3 bahwa pemenang pileg gitu ya, Ketua DPR. Tetapi kan sejatinya kalau kita lihat konstruksi politik, ya biasanya yang menang, yang besar, koalisinya kan mengambil, bisa merevisi. Tapi kan revisi itu kan redup. Isu-isu revisi undang-undang itu tidak ada. Dan Mbak Puan ditetapkan sebagai Ketua DPR itu kalau gowoan Pak Prabowo dan Kim ya untuk menempatkan Mbak Puan sebagai Ketua DPR sesuai dengan Undang-Undang MP3, tidak ada perubahan apapun. Itu pun saya melihat indikasi besar bahwa PDIP ya akan masuk ke pemerintahan. Yang ketiga, ya elit-elit PDIP dan Gerindra saya merasa sedang menjalin komunikasi. Ya, bahwa komunikasi apa lagi kan bukannya kemudian tadi sinyalnya sudah cukup besar ya, kok. komunikasi pertemuan ya, dua tokoh bangsa ya, Ketua Umum partai besar Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Ini kan sedang dirancang pertemuannya di mana, apakah di kandang, apa di tandang gitu, apakah di Tengku Umar, apa di Hambalang, apakah di tempat yang netral. Saya dapat bocoran, tidak tahu nanti Bang Habibur Rahman ya, katanya di tempat yang memang netral, di tengah gitu, sehingga ya bisa ketemu gitu, kira-kira begitu. Sinyalnya besar, indikasinya kuat, tapi pertemuannya terkesan maju mundur nih. Mas Arya, apakah memang karena ini ada kemudian dililan yang belum putus begitu, dengan ada 3 orang yang dari PDIP yang kemudian diisukan untuk masuk kabinet, ada Abdullah Azwar Anas, Oli Dondo Kambe, dan juga Pak Budi Gunawan. Apakah itu menjadi salah satu posisi tawar juga yang kemudian ditawarkan oleh PDIP? Saya berkomentar dulu tentang tema pagi hari ini mengenai maju mundur PDI gabung di pemerintahan Pak Prabowo. Siapa sih yang punya hak menentukan gabung atau tidak di pemerintahan di Partai PDI Perjuangan? Itu semua keputusan otoritas Ketua Umum yang punya hak prerogatif untuk menentukan arah pasca pemilu pileg dan pilpres. Kemudian juga kecenderungan dari beberapa kali proses pemerintahan sebelumnya itu juga keputusan Kongres Partai. Jadi memang belum ada sikap apakah PDI ada di dalam atau di luar pemerintahan. Karena itu adalah sikap Ketua Umum dan sikap Kongres. Kalau pernyataan-pernyataan dari berbagai kader, memang betul saat ini ada yang melihat bahwa di dalam pemerintahan jauh lebih efektif untuk mewujudkan demokrasi yang substansial. Setelah demokrasi secara elektoral prosedural kita lakukan pada kontestasi pileg dan pilpres ke depan. Ada yang melihat
sebaiknya di luar pemerintahan untuk memperkuat aspek sistem presidensial. Kalau pernyataan-pernyataan memang cukup beragam. Kalau sikap memang belum pernah ada sikap dari ketua umum maupun kongres partai yang masih akan berlangsung tahun depan. Menurut saya pernyataan-pernyataan itu pun hanya responsif setelah ditanya wartawan. Saya melihat belum ada satu sikap, maka kata maju dan mundur memang belum pernah maju dan belum pernah mundur. Mengenai beberapa wacana yang ada saat ini, beberapa kader melihat bahwa di dalam atau di luar pemerintahan itu sama-sama mulianya. Yang penting paling efektif di mana. Tetapi sekali lagi karena PDI mempunyai cara pandang penguatan sistem presidensial, di mana mandat rakyat kepada Pak Prabowo menjadi presiden itu secara elektoral sudah terpenuhi, maka tidak mungkin yang namanya PDI Perjuangan akan mengatur-atur sistem presidensial dengan presiden yang pasti akan dilantik tersebut. Saya kira itu. Oke. Akan berada di luar atau di dalam mungkin masih menjadi perbincangan dan juga semuanya adalah keputusan dari Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan bagaimanakah komunikasi antara Pak Prabowo begitu ya bersama dengan Ketum PD Perjuangan dan juga jajaran di bawahnya, kami akan bahas usai jeda. Saat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan diskusi, Bang Habib. Jadi gimana? Sejauh apa kemudian komunikasi antara tim Pak Prabowo dan juga PDI Perjuangan akan pertemuan dulu lah? Ini akan berlangsung kapan? Setelah atau sebelum 20 Oktober? Jadi gini, persoalan pertanyaan-pertanyaan teknis ya, apakah ada menteri dari PDI Perjuangan, kemudian kapankah pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo? Menurut saya sekarang menjadi kurang relevan lagi. Kenapa? Karena secara de facto yang namanya komunikasi politik, kerjasama politik antara PDI Perjuangan, Pak Prabowo, dengan Gerindra, Pak Prabowo dan Bu Mega sudah berjalan sangat-sangat baik sekali. Ada 3 indikator yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman ya. Yang pertama, komunikasi intensif terkait hal ihwal kerja-kerja di DPR ya. Termasuk soal anggaran beberapa waktu belakangan ini, di mana support full diberikan oleh teman-teman PDI Perjuangan kepada agenda-agenda yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang mendatang. Yang kedua adalah support full dari Gerindra kepada Mbak Puan Maharani untuk tetap menjadi Ketua DPR RI mengacu kepada Undang-Undang MD3 yang tidak berubah sama sekali. Walaupun godaan tentu saja ada dari berbagai kalangan, dari berbagai partai politik yang juga mengatakan apakah tidak memungkinkan dirubah MD3 ya kan, sehingga kita bisa mendapat ketua DPR yang quote and quote bisa lebih dekat. Ternyata ya de facto kita sudah buktikan Undang-Undang MD3 tidak sama sekali berubah. Yang ketiga, ini penting saya sampaikan, adalah support full ya dari PDI Perjuangan kepada kami Partai Gerindra agar Pak Ahmad Muzani bisa menjadi ketua MPR. Ya, sebelum sidang paripurna kemarin penentuan ada yang namanya rapat gabungan ya, di mana perwakilan fraksi-fraksi dan DPD rapat untuk menentukan calon ketua MPR. Siapa yang menjadi korlapnya? Siapa yang menjadi tim ses pemenangannya Pak Ahmad Muzani paling depan secara de facto adalah teman-teman PDI Perjuangan ya, fraksi PDI Perjuangan MPR menurunkan line up terbaik ya. Ada Pak Hugo Pereira, ada Pak Basara ya, termasuk abang saya ini Pak Pak Arya Bima ya, hadir ya mengkomunikasikan ke partai-partai lain untuk menyepakati Pak Ahmad Muzani sebagai ketua MPR. Baik. Lalu setelah acara rapat gabungan tersebut, siapa yang mengumumkan ya hasil rapat gabungan yang sebetulnya bisa di-keep secara internal, hanya konsumsi internal, adalah Pak Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan mengumumkan langsung kepada media, sehingga malam itu tenanglah Pak Ahmad Muzani, kita semua bisa tidur nyenyak karena sidang paripurna keesokan harinya seolah tinggal formalitas penentuan Pak Ahmad Muzani sebagai ketua MPR. Nah, dari 3 fakta tersebut jelas menurut saya yang namanya dalam konteks kebangsaan, kerjasama politik dalam konteks kebangsaan itu sudah berjalan. Nah,
urusan elit kami, pimpinan kami, ketua-ketua umum kami untuk menentukan apakah secara teknis atau prinsipil nanti ada teman-teman PDI Perjuangan di kabinet, ya lalu pertemuannya kapan, ya apakah di Teguh Umar sambil makan nasi goreng, kita tunggu saja kabar baiknya. Sudah diperjelas bahkan nih kayaknya nih. Bang Habib, kalau secara de facto sudah jelas, lagi dukung-dukung di parlemen sudah jelas begitu ya, artinya bisa dibilang pertemuan sebenarnya tidak penting lagi, tidak perlu pertemuan juga, semua sudah berjalan dengan apa adanya saat ini begitu? Ya, yang tahu penting atau tidak pentingnya kan nanti ketua-ketua umum kami, para pemimpin kami. Kita ya, saya Mas Arya Bima dan teman-teman lain mengikuti saja ya. Harapan rakyat tentu lebih baik ada pertemuan mungkin ya, karena kan akan adem ya. Tapi kita lihat, kita nggak mungkin mendahului, takutnya kita offside gitu. Baik. Oke, saya mau ke Mas Arya Bima. Mas, betul tidak sih memang betul-betul sekokoh ini ya jalinan komunikasi dan juga kedekatan antara PD Perjuangan dan juga tim dari Gerindra begitu ya, baik itu di Senayan maupun juga nanti mendukung full pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, apa yang diceritakan Bang Habibur Rahman tadi kan itu merupakan satu akibat dari keputusan kedua ketua umum partai pemenang Pilpres dan pemenang Pileg ya. Bagaimana membangun satu sistem demokrasi yang tadi saya sampaikan, penguatan dalam sistem Tias Politika dengan penguatan sistem presidensial ini betul-betul terjadi. Bagaimana kita ingin berdamai dengan sistem yang saling bisa memfungsikan check and balance secara sungguh-sungguh. Ada keinginan dan ketulusan yang lebih terlihat di dalam proses komunikasi politik itu, yang saat ini selalu ditanyakan seperti juga oleh Mbak Maya dan Mas Al-Fatah tadi adalah pentingnya pertemuan menurut saya dan menurut kawan-kawan PDI Perjuangan. Pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega ini adalah sesuatu hal yang perlu lebih pada hal-hal yang menyangkut bagaimana pertemuan antara sosok dua negarawan, presiden kelima dan presiden ke-8 ini adalah akan memberikan satu keteduhan, akan memberikan suatu iklim yang lebih harmonis buat masyarakat. Tentang elit, saya kira tadi disampaikan bagaimana komunikasi politik yang ada di dalam legislatif di DPR dan MPR ini betul-betul terjadi antara dua partai besar yang tentunya dengan berbagai partai politik yang ada di parlemen. Apakah kemudian akan gabung atau tidak? Sekali lagi itu tergantung, yang pertama kita memahami penguatan sistem presidensial adalah presiden terpilih. Kemudian PDI Perjuangan tentu akan memberi penguatan pada fungsi yang menjadi hak dan mandat rakyat, yaitu sebagai pemenang pemilu legislatif untuk melakukan fungsi-fungsi anggaran, fungsi-fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi legislasi yang secara konstitusional itu memang tidak bisa terlepas hubungan antara legislatif dan eksekutif di dalam pembuatan perundang-undangan maupun penentuan undang-undang APBN. Inilah yang menurut saya ke depan akan menjadi sesuatu yang baik antar dua tokoh dan dua partai politik digabung dengan partai-partai politik dan fraksi-fraksi yang ada di ya Pak ya. Narasinya positif sekali gitu. Nampaknya apakah kemudian kita masih penting gitu membahas nanti PDI Perjuangan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan? Kalau sudah selaras seperti ini, Kang Ujang harus jawab nanti ya, usai jeda ya sesaat lagi. Iya, apakah masih menarik begitu Kang Ujang kita membahas akankah berada di luar atau di dalam pemerintahan gitu? Kalau tadi nampaknya sudah sama-sama mendukung, bahkan intens sekali begitu dukungannya. Gak relevan lagi pertemuan. Ya, saya dari awal mengatakan bahwa indikasi tanda-tanda lah, kalau Bang Habib mengatakan tondo-tondo gitu, bahwa PDIP masuk koalisi itu akan semakin jelas, akan semakin clear. Nah tadi bagaimana PDIP dengan Gerindra satu frekuensi ya dalam konteks mensupport pemerintahan ke depan. Ini kan bagian daripada strategi untuk membangun bersama-sama. Ya membangunnya bukan dari luar saya melihat PDIP, tapi dari dalam. Makanya isu-isu tadi kader terbaik ya PDIP masuk kabinet kan ada gitu. Dan itu bahkan sampai 2-3 gitu nama yang disebut ya hari ini gitu. Oleh karena itu saya meyakini bahwa apakah ini relevan? Ya sangat relevan. Bagaimana misalkan partai pemenang Pileg PDIP ya kan
positioningnya menentukan dalam konteks sejarah membangun Indonesia ke depan. Apakah di luar maupun di dalam gitu. Tapi saya melihat tadi dari katakanlah apa yang saya sampaikan, saya konsisten mengatakan bahwa dari awal kemungkinan besar PDIP masuk ke pemerintahan. Dan pemerintahan lebih menarik, makanya narasi yang dibangun adalah di luar maupun di dalam sama-sama pengabdian, sama-sama membangun bangsa kan. Jadi ya lebih enak di dalam lah dibandingkan di luar kira-kira begitu. Dan itu sangat rasional saja begitu, iya. Sangat wajar saja dalam konteks membangun check and balances lah ke depan ya. Walaupun memang tadi adanya di dalam. Di dalam pun saya merasa gini. Walaupun di dalam saya melihat begini, karena ada kebutuhan untuk membangun atau menciptakan gini. Kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Artinya gini, walaupun mensupport PDIP, mensupport pemerintah, tapi kan publik harus didengar, harus dilihat. Kalau mereka misalkan yes terus ke pemerintah, oke terus ke kekuasaan, publik juga tidak akan merespon baik kepada partai-partai itu. Oleh karena itu saya melihat walaupun misalkan seandainya PDIP masuk pemerintahan, maka ya tetap akan mengkritisi juga di parlemen gitu. Pasti akan tidak akan diam juga untuk tadi melihat misalkan ada kekurangan-kekurangan atau minus-minus yang dilakukan oleh pemerintah ke depan. Bergeningnya jadi lebih besar ya. Tapi tetap karena tadi kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari publik harus bekerja ya bersuara juga di parlemen kira-kira begitu. Kita akan tunggu nanti akan seperti apa pertemuannya akan terjadi sebelum atau sesudah pelantikan. Kita akan tutup macam tetap menarik sih menurut saya. Iya. Ya? Apakah juga menunya akan ada nasi goreng lagi? Nah. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini, Kang Ujang. Terima kasih Bang Habibur Rahman. Terima kasih Mas Ardi sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Bima. Oke pemirsa. Terima kasih seluruh narasumber. Kami tutup Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini pemirsa. Saya Maria Segaf. Saya Alfa Tauhid pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kang, terima kasih.